1, 2. Ya, shalom semuanya. Shalom, shalom. Shalom, selamat berjumpa kembali dengan saya Doni Yunus dalam pemberdayaan online. Ya, bentar, ada yang mesti dibereskan dulu. Oh iya, sekarang sudah mulai bisa. Halo Pak Jeff. Shalom, shalom Pak. Halo juga Olin yang ada di Jayapura. Ya. Pak, emangnya jadwal hari ini juga ya? Dan apakah saya terdengar dengan jelas? Jelas, jelas Pak, jelas. Oke, bentar. Suara saya terdengar sekarang dengan jelas? Ada ya? Jelas Oke. Pak, jelas, jelas. Oke. Ya, selamat sore buat teman-teman, Bapak Ibu sekalian, serta saudara-saudariku yang ada di seluruh kota di Indonesia, bahkan di setiap bangsa. Kita akan membahas tentang kasih dan norma pada sore hari ini. Sebentar, saya akan membagikan ini di Facebook. Tunggu saya sekitar 2 menit. Oke, dah. Apa kabar Pak? Sudah siap Baik, nanti ya, baik. hari Sabtu ya, kesaksian Pak. Oke, bagi Bapak Ibu sekalian yang mau bergabung lewat online langsung di Zoom ini juga saya persilahkan, bisa tinggal nanti minta ke saya linknya. Yang di grup silahkan bergabung untuk langsung bertanya jawab dengan saya di acara ini dan kiranya menjadi berkat yang indah buat Bapak Ibu sekalian yang mengikuti acara ini. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang nanti hari Minggu
tetap mengikuti ibadah online, kami undang untuk mengikuti ibadah online lewat streaming dari EMC Cross Gembala Pak Hendy Kamutam. Saya akan membagikan firman renungan di hari itu, hari Minggu ini, tentang kisah Paulus. Nah, ini memberkati juga bagi saya sendiri pribadi. Saya akan bagikan fresh apa yang baru saya dapatkan nanti hari Minggu. Jangan lupa, jangan lewatkan jam 10 pagi hari Minggu di EMC Cross. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Haleluya, Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas hari ini, sore yang indah yang kami nikmati bersama-sama dengan Kau Bapa. Sepanjang hari ini kami diberikan kuasa untuk menikmati setiap hadirat-Mu. Dan Bapak, mari berkata-kata sepanjang pertemuan ini, penuhkan kami dengan sukacita-Mu, dengan hati-Mu, buat kami pulih, buat kami disembuhkan bila ada yang sakit, buat kami mengalami kelepasan bila ada yang terikat. Pada sore hari ini kami mau mengalami penjumpaan pribadi dengan Kau. Dan Tuhan Yesus, hidup-Mu yang berlimpah-limpah itu sekarang menghidupkan roh kami, hingga apapun yang diajarkan Bapa dan Engkau sendiri Tuhan, kami mampu menerimanya, mencernanya, dan kami mau praktek di dalamnya. Dan Roh Kudus buat kami mengerti apa yang diajarkan dengan kasih-Mu, sukacita-Mu, dan pengharapan-Mu. Kerjakan itu hingga kami pun diubahkan seperti Kristus. Terima kasih Roh Kudus dalam pertemuan dengan Tuhan dan Allah Bapa. Senantiasa kami diubahkan dan kami bersyukur, berterima kasih karena kesetiaan-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Oke, kita akan masuk kepada bahasan kita. Bahasan yang dibahas hari ini tentang kasih dan norma. Bagi Bapak Ibu sekalian yang tergabung di grup, silahkan mau menyebarluaskan kembali dan mengikuti acara ini langsung di Zoom, saya juga persilahkan. Dan bila acara ini memberkati Bapak Ibu sekalian, juga bagikan kembali di Facebook Bapak Ibu sekalian masing-masing, dan kiranya memberkati juga rekan-rekan, teman-teman, saudara, keluarga Bapak Ibu sekalian, dan firman Tuhan semakin menghidupkan kita semua. Oke, nanti saya juga dibantu ada pertanyaan-pertanyaan langsung. Bila ada pertanyaan dari Pak Jeff dan Olin, silakan Pak Jeff dan Olin yang mau bertanya langsung di sini, silakan. Saya persilahkan loh. Dan kalau mau kesaksian juga boleh, saya persilahkan ya. Oke, kita akan bahas kasih dan norma. Ini tentang seri kasih, dan seri kasih ini nanti di hari-hari ke depan akan banyak sekali berbicara soal hati, hati yang dibukakan, hati yang dipulihkan, hati yang disembuhkan. Wah, pokoknya soal penanganan hati oleh Roh Kudus. Dan ini terus terang adalah hal yang menurut saya sangat harus dicerna dengan baik. Karena ini akan mengalami pendalaman yang sangat dalam bersama-sama dengan Roh Kudus. Tentang hati ini akan banyak dibongkar oleh Roh Kudus. Barangkali hati ini sekarang yang masih kita punya masih belum sampai ke dasarnya. Tapi kalau betul-betul ngalamin apa pertemuan dengan Tuhan Yesus, kita akan ngalamin betul-betul pembongkaran hati. Dan saya harapkan Bapak Ibu sekalian kalau ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Dan salam saya juga yang sudah bergabung dengan saya hari ini, Ibu Delima, yang tadi inbox ke saya, maaf Bu, saya belum sempat balas. Dan Pak Riki, Pak Delima ini Ibu Delima ini kalau nggak salah dari Pekanbaru ya, kalau nggak salah, saya lupa lagi. Dan Pak Riki dari Jakarta, serta saudaraku Jimmy Parera dari Jayapura. Wow, puji Tuhan, seluruh Indonesia bisa bergabung pada sore hari ini. Dan Pak Jeff ini dari Ambon, serta Olin pun dari Papua juga. Jadi luar biasa kasih Tuhan menjangkau kita semua di seluruh Indonesia. Kasih dan norma, pendahuluannya adalah kasih dalam semua makhluk. Semua makhluk ciptaan Tuhan itu ternyata punya kasih. Ketahuilah pada dasarnya semua makhluk yang Allah ciptakan di bumi memiliki kasih di dalam hati mereka. Hanya setelah manusia jatuh ke dalam dosa dan seluruh bumi terkena kutuk, takut
ketakutan tepatnya, mulai tersebar di antara makhluk-makhluk. Dan mereka mulai memangsa satu dengan yang lain. Timbullah mekanisme bela diri di dalam mereka. Roh ketakutan mulai menguasai semua makhluk itu. Bila saja ada kasih yang melindungi mereka, mereka akan merasakannya dan mereka akan menjadi tenang dan mereka dapat mempercayakan diri kepada kasih seperti itu. Iblis dan roh-roh setan lainnya lalu memakai teror untuk membangkitkan amarah dan membela diri mereka. Pada mulanya mereka menyukai kedamaian sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Kasih yang sempurna menguasai segala situasi. Pada masa kerajaan 1000 tahun si pengacau akan dipenjarakan dan tak ada lagi keinginan dari para ciptaan Allah untuk memanfaatkan satu sama lain. Jadi pada awalnya, ini satu kebenaran firman Tuhan. Pada awalnya Tuhan menciptakan binatang untuk ditempatkan di Taman Eden itu. Mereka nggak ada piramida makanan. Jadi hari ini ada piramida makanan karena ada ketakutan di antara segala makhluk. Dan ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Adam. Maka yang terjadi adanya piramida makanan. Awalnya sekali dan setelahnya, ini aneh nih ya. Pada awalnya dan setelahnya, setiap makhluk ternyata atau binatang-binatang pada faktanya memakan tumbuh-tumbuhan. Nah, nanti kita lihat ya. Nanti Pak Jeff bisa bacakan di monitor juga nanti saya akan tampilkan. Jadi Pak Jeff atau Olin bisa bantuin saya untuk membacakan ayat-ayat. Kejadian berapa? 3 kalau nggak salah ya. Saya akan cari dulu. Tumbuh. Saya akan cari dengan tepat ayatnya di mana. Ya. Oke, Kejadian 1 ayat 30. Saya akan tampilkan di monitor. Apa yang tampil di monitor itu dari komputer saya. Jadi Pak Jeff bisa tolong bacakan, Pak? Jadi Pak Jeff jadi co-host malam hari ini. Wah. Silakan, Pak. Kejadian 1 ayat 30. Okay. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya dan jadilah demikian. Nah, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi, semuanya yang bernyawa, semuanya binatang-binatang itu, Tuhan memberikan tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Jadi tidak ada yang saling makan di antara mereka. Tidak ada piramida makanan. Ini nyata, betul. Jadi nggak ada yang namanya pemangsa gitu, nggak ada. Yang namanya binatang pemangsa, karena mereka terkena kutuk dan kemudian ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Adam, maka semua yang mereka lakukan ternyata saling mempunyai ketakutan satu sama lain. Dan ini sebelum dan sesudahnya ya. Sebelumnya ini pada zaman Adam di Taman Eden. Dan setelahnya, nanti Bapak bisa baca, Bapak Ibu sekalian bisa baca. Sebentar. Ada tamu.
Maafkan Bapak Ibu sekalian, saya barusan ada tamu. Ya, sebentar. Ya. Oke, sampai di mana tadi kita? Nah, demikian pula setelahnya. Setelahnya nanti kita lihat dalam Alkitab. Ini yang akan terjadi nanti di masa 1000 tahun pemerintahan Tuhan Yesus. Ini yang akan terjadi di Yesaya 11 ayat 6. Saya bacakan. Atau Olin bisa bacakan? Olin tanpa video ya. Saya bacakan deh. Yesaya 11. Terima kasih loh. Silakan Olin. Ya. Yesaya 11 ayat 6, serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama dan seorang anak kecil yang menggiringnya. Ya, ini luar biasa, pernyataan yang luar biasa sebelum dan sesudahnya. Jadi pada masa Taman Eden dibentuk dan Adam dan Hawa menjadi perwakilan Allah di bumi di Taman Eden itu, pada awalnya tidak ada yang namanya rantai makanan atau tidak ada yang saling memangsa satu sama lain. Semua binatang memakan tumbuh-tumbuhan hijau dan yang berbiji. Dan ketika jatuh ke dalam dosa manusia dan kemudian bumi di bawah kutuk, kemudian binatang-binatang ada yang saling memakan karena timbul ketakutan dan ketakutan melingkupi mereka, saling bunuh-membunuh, ada rantai makanan. Tapi pada masa-masa nanti ada pemulihan bumi beristirahat 1000 tahun lamanya. Maka dinyatakan ada serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama dan seorang anak kecil akan mengiringi. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian serta saudara-saudari. Berarti ada kasih yang sejak awal ada dan juga ada kasih yang kemudian bisa memulihkan bumi hingga sedahsyat itu. Dan kasih mengadakan pemulihan yang sungguh amat dahsyat. Luar biasa kasih itu hingga betul-betul melenyapkan segala ketakutan. Mengatasi segala kutuk. Bahkan Tuhan sendiri bisa menghapus segala dosa dan perbuatan-perbuatan salah kita di masa-masa yang lampau. Dan kalau kita lihat lagi di Yesaya 65 ayat 25. Nah, ini ada yang bergabung lagi, Ibu Megawati Pranoto. Mana ya Ibu Megawati? Halo Ibu Mega. Ya. Langsung Bu bertugas. Langsung bertugas membantu saya ya Bu. Yesaya 65 ayat 25. Yesaya berapa? 65 ayat 25. Yesaya 65 ayat 25. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Ya. Singa akan makan jerami seperti lembu dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, bayangin serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Hari-hari ini tidak ada serigala yang makan rumput. Yang ada serigala itu memangsa yang namanya binatang yang lain, yang lemah. Contohnya baik kijang, rusa maupun ayam. Itu betulan. Sekarang nggak ada yang serigala makan rumput. Coba cari cek di mana. Tidak ada. Bahkan singa akan makan jerami seperti lembu dan ular akan hidup dari debu. Mana ada singa makan jerami? Pernah kita lihat ada ular makan debu? Tidak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Nah, di masa-masa itu, di masa pemerintahan Tuhan Yesus sebagai Raja, di bumi ini, itu buminya masa istirahat 1000 tahun, tidak ada yang berlaku busuk dan berbuat jahat. Itu masa-masa peralihan atau masa-masa pra dunia yang akan datang atau pra masa-masa bumi dan langit yang baru.
Ini mesti latihan dulu bagaimana bumi mesti mengalami peralihan. Latihan mengalami langit bumi yang baru. Semua bangsa-bangsa, semua suku bangsa, semua yang ada yang masih hidup di muka bumi di masa-masa 1000 tahun itu diperlihatkan adanya demonstrasi kasih yang besar yang datangnya dari Tuhan di bumi itu selama 1000 tahun pemerintahan Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, itu namanya masa-masa peralihan, masa-masa latihan. Nah, si iblisnya kemana? Dia yang membuat kekacauan dan roh-roh jahat. Iblis dan roh maut ditawan selama 1000 tahun itu di jurang tanpa dasar. Jadi bumi tanpa ada penyesatan, tanpa ada kekacauan, benar-benar mengalami sabat selama 1000 tahun itu. Luar biasa bukan? Dan kita yang sudah mengalami istirahat penuh hari-hari ini bersama-sama dengan Tuhan akan mengalami juga yang namanya masa-masa pemerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena kita sudah mengalami masa istirahat itu sekarang-sekarang ini. Tapi upahnya akan kita terima selama 1000 tahun itu memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus sebagai Tuhan punya kuasa atas bumi pada masa itu dan kemudian membagi-bagikan kekuasaannya kepada golongan murid. Dan bahkan nanti di masa-masa akhir zaman setelah 1000 tahun itu, ini New Revelation. Memang murid-murid yang 12 orang itu mungkin nggak termasuk Yudas ya, akan menghakimi 12 suku Israel, suku bangsa Israel. 12 murid menghakimi 12 suku bangsa Israel. Bagaimana dengan kita? Kita kemungkinan besar menjadi hakim-hakim atas bangsa dan suku bangsa kita. Kemungkinan besar. Nanti kita lihat aja benar apa enggak. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau saya sedang mempersiapkan bagian firman di hari Minggu nanti, diantaranya mengenai bernubuat bagi bangsa, bagi suku-suku bangsa, bagi bahasa, bagi kaum, dan bagi raja. Paulus sampai dengan ada di depan kaisar, itu adalah ultimate atau panggilan yang tertinggi yang dari Tuhan. Mesti menginjili kaisar. Bagaimana dengan kita? Sebetulnya sama dengan Yohanes di Pulau Patmos. Makan gulungan kitab ini. Rasanya manis di mulutmu, pahit di perutmu. Tapi bernubuat terus sampai dengan engkau bernubuat sampai di depan raja-raja, kata Tuhan kepada Paulus. Maka sekarang panggilan juga berlaku bagi kita. Bernubuat di depan raja-raja. Kita nggak usah mikir sampai dengan, wah Pak, kapan Pak? Itu ya sampai terjadinya di depan para presiden raja-raja. Oke, nggak usah mikirin itu dulu. Pokoknya sekarang di depan raja-raja yang kita anggap raja-raja yang menjadi penguasa-penguasa di dunia ini. Nah, bagi yang di close group mengerti apa yang saya bilang. Tapi bagi Bapak Ibu sekalian yang menjadi pengusaha, wira swasta atau menjadi para pekerja-pekerja gitu ya, memberitakan Injil di depan para pemimpin-pemimpin, memberitakan Injil di depan para bos-bos, para pengusaha-pengusaha. Itu panggilan buat mereka beralih kepada Tuhan. Saya nggak bilang mereka belum mengenal Tuhan, saya nggak bilang begitu. Tapi panggilanmu di depan para penguasa-penguasa sampai dengan engkau beritakan Injil sampai ke sana. Itu panggilan loh, panggilan dari Tuhan. Oke, kita akan kembali ke makalah. Jadi kasih adalah yang terbesar dari segalanya. Tetapi mereka tak tahu apa yang harus mereka lakukan untuk melakukannya. Ada orang bilang, Pak saya nggak bisa ngampuni, berdoa aja. Pak saya menyimpan kesalahan orang lain, saya sebetulnya nggak mau begini Pak. Bagaimana caranya lepas dari untuk kita bisa melepaskan pengampunan bagi orang lain. Berdoa aja. Dengan mudah mungkin dapat kita dengar berdoa aja. Betul tidak? Tapi pada faktanya banyak orang mengalami hambatan demi hambatan.
Kalau kita punya kasih, mungkin kasih yang kita punya terbatas. Kalau orang lain mulai merugikan kita, membuat kita sakit hati, mungkin kita akan marah. Mungkin kita akan lebih jahat dari orang dunia. Karena kita nggak tahu rahasianya. Berdoa memang besar kuasanya. Tapi di balik kasih itu ada rahasia yang terbesar. Yaitu di balik kasih yang besar itu, ada hidup Tuhan sendiri yang bisa sanggup mengasihi dan kekuatannya bisa menutupi segala dosa. Itu hidupnya Tuhan. Bagaimana kita bisa memperoleh hidupnya Tuhan itu? Nah, itu dia masalahnya. Tak seorang dapat mengoperasikan kasih seperti itu tanpa Tuhan sendiri hadir dalam diri orang itu. Kasih yang telah menggerakkan Paulus untuk hidup dalam pertobatan setelah ia mengalami begitu banyak kekejaman-kekejaman yang ia lakukan. Tapi toh ia bisa bertobat, itu adalah satu pernyataan Tuhan yang luar biasa. Dan setelah itu kemudian setelah ia dipanggil balik lagi kepada jalan Tuhan, ia kemudian diaktifkan oleh Tuhan. Mengaktifkan kasih seperti di dalam kasih Tuhan yang Tuhan punya. Paulus diaktifkan kasihnya oleh Tuhan. Paulus ketika berubah, Tuhan tidak mengubah namanya loh sebetulnya. Mengapa Tuhan tidak mengubah namanya? Setelah pertobatan Paulus itu, berkali-kali Roh Kudus dan Tuhan masih memanggil namanya Saulus. Mungkin terdengar aneh, karena kemudian banyak orang mengenal Paulus dibanding Saulus. Banyak orang tetap menginginkan Paulus dibanding Saulus, karena Saulus adalah penganiaya, pembunuh jemaat, tapi Paulus adalah pemberita Injil yang lemah lembut. Tapi saya mau katakan, sejak pertobatan terjadi, Roh Kudus dan Tuhan Yesus tetap memanggil Saulus kepada orang itu. Mengapa? Memang benar nama Saulus menjadi nama yang mengerikan bagi jemaat Kristen pada masa itu. Tapi kemudian Tuhan tetap menghormati Saulus meskipun masa depannya demikian suram dan sangat kejam. Tapi Saulus yang hari-hari itu kemudian bertemu dengan Tuhan bisa diubahkan demikian luar biasa oleh Tuhan. Hingga lebih dari setengah kitab Perjanjian Baru itu ditulis oleh Paulus. Dan lebih dari kitab para rasul, semuanya hampir 3/4-nya bahkan lebih banyak cerita soal Paulus. Jadi apa yang sedang kita bicarakan di sini? Kasih Tuhan bisa menutupi segala kekejaman Paulus di masa lampau. Kasih Tuhan pun yang sama bisa menutupi segala pelanggaran kita. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu sekalian, nanti ikuti ibadah online streaming dari AMC Cross. Saya akan bagikan lebih banyak di situ. Tanpa hidup Tuhan di dalam setiap hidup kita, pembicaraan tentang kasih hanya perkataan kosong saja, yang kedengaran bagus, tapi tak pernah mampu melakukan seperti yang diucapkannya. Kita lihat apa yang ditulis oleh Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat 14. Saya minta lagi Pak Jeff ya untuk membacakan. Di monitor Pak. 2 Korintus 5 ayat 14. Yes. Sebab kasih Kristus menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Ayat 15, Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ayat 16, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. 17, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Wow, keren ya. Nah ini
ini banyak orang gak bisa ngerti soal yang namanya kasih Kristus telah menangkap kami dan dia yang telah mati. Agar semua orang mati juga. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Nah, mengapa banyak orang nggak ngerti ini, terutama bagi orang-orang yang menjadi a priori kepada panggilan Tuhan kepada Paulus. Dan kalau kita lihat di seluruh YouTube, hampir konten-konten YouTube yang kita kenal di YouTube, semua banyak sekali yang mendiskreditkan tentang Paulus. Tentang Paulus yang merampok jemaat Kristus lah, tentang Paulus yang beritakan tidak sesuai dengan Injil lah, motivasi Paulus yang tidak murni lah, sebetulnya membangun kerajaan baru yang di luar Kristus lah. Tapi sebetulnya yang paling indah adalah bagaimana Kristus bisa membuat satu kematian yang ia miliki ternyata membuat semua orang mati bersama-sama dengan Yesus. Yesus mati untuk semua pelanggaran dosa, bahkan maut serta dosa. Setiap orang yang mau mengakui mati bersama-sama dengan Tuhan juga membuat ia dan dosanya dan tubuh dosanya dan sistem maut, sistem dosa, perbudakan dosa dan perbudakan maut juga dinyatakan mati oleh kematian manusia lamanya. Ini luar biasa. Nggak banyak orang bisa menangkap ini. Karena sekarang kita tinggal memilih hidup ini setelah menerima Tuhan Yesus, tinggal memilih apakah tetap mau dalam dosa, apakah tetap mau dalam Tuhan. Cuman itu aja. Dan bagi orang dunia, bagi orang di luar Kristus, mereka seringkali berkutat-kutat dengan struggling mereka yang mereka anggap dengan baik dan mereka anggap dengan ada perjuangan-perjuangan kedagingannya. Mereka pikir mereka ada nilai ibadahnya. Tapi hari ini kalau kita lihat, bila Kristus telah mati untuk semua orang, maka semua orang itu sudah mati. Kristus dan kematiannya mewakili dosa kita yang mati. Kemampuan berdosa kita pun mati. Pikiran untuk berbuat dosa kita pun mati. Status untuk kita menjadi orang berdosa pun mati. Karena dunia sudah mengakui kita mati lewat baptisan. Tapi kemudian supaya kita betul-betul tetap mati, dosa dan tubuh lama kita mati di kayu salib, supaya betul-betul tetap mati, kita kemudian harus hidup. Tidak lagi hidup untuk secara egoistis, secara dirinya sendiri, tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kita sekarang mulai hidup apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, dikatakan di sini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Sejarah yang lama semua sudah tanggalkan. Pikiran-pikiran lama, hati yang lama sudah dibongkar, dikuburkan dalam baptisan. Sekarang ini kita hidup dengan sejarah yang baru. Dituliskan dengan hidup yang baru oleh Tuhan Yesus. Wow, kalau kita mulai mengalami hidup yang baru itu, dengan cara bagaimana Pak? Dengan cara mengikuti jalan-jalan dan pola hidup yang telah Tuhan jabarkan. Persis seperti ia ketika hidup di muka bumi ini. Saya bagikan ayatnya ya. Wajib hidup. Oke. 1 Yohanes 2. Ingat Yohanes, tadi saya kedatangan teman namanya Yohanes. Jadi begitu dia mampir, aduh mau ikut online enggak? Aduh mohon maaf ya Bro Yohanes dan Sis Fani, saya nggak bisa ninggalin online. Mau diajakin online ada perlu dulu. Oke, nanti kita ketemu di udara ya Bro Yohanes. 1 Yohanes 2 ayat 6 mengatakan demikian. Oke, saya minta tolong
Ibu Mega untuk membacakan. Oh, Olin bisa tolong bacakan? Saya kira Olin nggak ada. 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wow, lihat ini. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan kita tinggal mencontoh saja apa yang ia telah perbuat di dalam hidupnya di dunia ini. Apa yang ia perbuat? Ini nih. Dalam 1 Yohanes 3, sebelum 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 2 ayat 9, 10. Saya bacakan. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang. Siapa yang ia sudah berkata dalam Kristus, saya sudah lahir baru, saya sudah berbahasa roh, saya sudah bisa bernubuat, saya bisa mengusir setan. Barang siapa berkata, bentar ya, jadi kecil. Ini, oke. Bahwa ia berada dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Kalau orang ngakunya dalam terang tapi masih punya kebencian, ia masih dalam kegelapan hingga hari ini. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Kalau kita bisa mengasihi dalam saudara, kalau kita bisa mengasihi saudara kita, itu tandanya kita tetap ada dalam terang. Dan di dalam terang itu, di dalam Allah, tidak ada penyesatan. Karena kita tahu kemana kita pergi, kita tahu kemana kita berjalan. Ayat 11. Nah, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Nah, kalau di dalam ayat pasal yang 3 ayat 9, 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Seorang yang lahir dari Allah yang ditandai karena adanya baptisan, kematian, dan mematikan manusia lamanya, ia kemudian terlahir menjadi anak Allah. Apa yang dimaksud dengan anak Allah itu? Yang dimaksud dengan anak Allah itu setiap manusia yang masih memakai tubuh jasmani yang kita lihat hari ini, tapi asal usul darahnya, hidupnya itu asalnya dari bapaknya, dari bapak kita. Ia menurunkan kebenaran demi kebenaran. Ia mewariskan kebenaran demi kebenaran yang tidak harus kita usahakan, tapi benar-benar diberikan dalam anugerah. Kalau kita membaca di yang 2 hari yang lalu, bahwa kalau kita dapat anugerah, hanya semata-mata karena persekutuan kita yang dekat dengan Tuhan. Kalau kita mengalami sedekat itu persekutuan dengan Tuhan, maka yang terjadi adanya pemberian demi pemberian, dan itu benar-benar diberikan dengan bebas oleh Tuhan kepada kita setiap hari, bahkan setiap saat. Iman itu pun diberikan. Iman untuk percaya penuh, untuk trust sama Tuhan pun diberi. Jadi hari ini semua segala sesuatu disediakan untuk orang yang mengasihi Allah. Ya. Dan bahkan Allah merancangkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Tidak ada yang buruk. Kalau nampaknya buruk, mungkin kita hanya melihat di satu sisi tertentu saja. Dan kalau kita melihat di satu sisi saja, itu berarti kita lihat dari cara pandang yang salah. Cara pandang yang penuh dengan luka, yang penuh dengan trauma-trauma di masa lampau. Dan itu perlu adanya pemberesan. Kalau kita benar-benar bertemu dengan Tuhan dalam perjumpaan pribadi, kita bisa menemukan kedamaian. Kita bisa menemukan pemulihan.
Bahkan setiap dosa-dosa kita di masa lampau diampuni. Itu Tuhan kita. Hingga masa depan benar-benar cerah dan penuh dengan harapan bersama-sama dengan Tuhan. Wow. Tepuk tangan buat Tuhan. Oke. Pak Jeff mau bertanya atau Bu Mega mau bertanya atau Olin mau bertanya, silakan. Wow, ini mumpung kita lagi live, silakan bertanya. Ada pertanyaan kah? Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang di grup FFG, Fellowship of the Family of God, ada nanti ada kesaksian yang luar biasa. Nanti Pak Jeff akan siapin ke kesaksiannya hari Sabtu, mencengangkan saya loh. Dan ternyata Pak Jeff pernah berkunjung ke Bandung. Waduh, saya kalau bertemu waktu itu dengan Pak Jeff pasti saya akan sapa. Saya kaget. Jadi sayang waktu itu kita belum sempat ketemu ya Pak. Nah, oke. Ada pertanyaan mungkin Pak Jeff atau Ibu Mega atau Olin? Oke, belum ya. Kalau udah ada pertanyaan, silahkan dibagikan. Oke, saya akan bahas kembali ke materi kita dalam Filipi 2 ayat 12. Ini luar biasa, indah. Kita bagikan di monitor Filipi 2 ayat 12. Ibu Mega bisa tolong baca. Filipi 2 ayat 12. Ada di monitor. Belum dibuka. Belum dibuka. Oke. Ya, ya. Saya bacakan. 2 ayat 12. Saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih lagi sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, kalau di tempo hari, di waktu-waktu lampau, kita diajarkan untuk tidak punya keinginan, Bapak Ibu sekalian. Mengapa? Tunggu sampai dengan kita mengerti, kita sedang ditaruh keinginan kita yang dari Tuhan. Ini ayatnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Artinya, keselamatan di hari kita menerima Tuhan Yesus, itu mesti tetap dikerjakan. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ada harus yang dikerjakan dari apa yang kita peroleh dari anugerah Tuhan itu. Itu keselamatan. Untuk apa kita selamat? Setelah keselamatan itu diperoleh, apa yang kita perbuat? Berbuah lebat. Menumbuhkan buah. Baik buah jiwa atau buah pelayanan, baik buah pertobatan, ataupun buah roh. Agar ketika nanti kita berhadapan dengan Tuhan, kita menyerahkan hasil dari keselamatan itu dan buah-buah itu, Tuhan bisa menerimanya. Untuk kita kemudian memperoleh upah di dunia yang akan datang. Dan ini benar-benar kita masih tahu, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih lagi sekarang waktu aku tidak hadir. 13, ini yang menjadi pokok utamanya, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah lah yang mengaruh dalam diri kita keinginan, motivasi, passion. Allah yang mengerjakannya. Dan juga Allah juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya. Kalau kita buka dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat ke-7, dengan jelas dikatakan bahwa Allah lah yang mengerjakan setiap pekerjaan-pekerjaan pelayanan. Kita lihat ayatnya. Yohanes 15 ayat
1 sampai 7. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Tuh kan, yang mengusahakan untuk berbuah sebetulnya adalah Allah Bapa. Dan Tuhan Yesus adalah pokok kehidupannya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Pada intinya, meskipun berbuah sekalipun, Tuhan Yesus selalu memotong agar ranting-ranting yang berbuah itu tetap dibersihkan, supaya lebih banyak berbuah. Kalau dalam diri kita, apa yang dibersihkan, Pak? Yang dibersihkan adalah karakter dan hati lama yang mungkin masih ada. Untuk apa, Pak, dibersihkan? Untuk kita bisa berbuah lebih banyak bagi kerajaan Allah. Kita bisa berdampak lebih dahsyat kepada banyak orang. Kita bisa dilihat lebih banyak Tuhan Yesusnya, lebih banyak kerajaan Allahnya dibanding kehidupan kita yang lama. Ini misinya Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Dan kalau kita baca ayat yang ketiga, lihat ini berproses. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, murid-murid Tuhan Yesus yang 12 orang itu sering kemana-mana pergi mengikuti Tuhan Yesus. Dan kita tahu ketika mereka kemana-mana pergi ikut Tuhan Yesus dan Tuhan bicara, Tuhan mengajar, apa yang terjadi? Tuhan memandikan mereka dengan firman. Tuhan membersihkan mereka dengan perkataannya. Tuhan membersihkan pikiran mereka, hati mereka, jiwa mereka, nyawa mereka bahkan dengan kehidupannya. Dan murid-murid bisa melihat bagaimana Yesus bekerja mengajar hidup sehari-hari seperti bagaimana. Bukan seperti orang munafik. Benar-benar dia membagikan kehidupannya kepada banyak orang dan kepada murid-muridnya itu. Hingga bisa mereka mendapatkan kekudusan dari mendengar firman Tuhan, mendengar suara Tuhan, mendengar rema dari Tuhan. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan Yesusnya ada di sorga dan Ia mengirim kepada kita Roh Kudus dan juga memberikan kepada kita sebagian dari rohnya, dan bahkan kita beroleh rema dari Tuhan. Apa yang terjadi? Ketika Dia bicara, Ia memandikan hidup kita. Ia memandikan tubuh jasmani kita. Bahkan bukan cuma itu, seperti apa yang dituliskan status update-nya Pak Jeff tadi siang di Facebook. Ia mengubah tubuh fana kita menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Wow. Dari perkataan Tuhan yang bergema di hati kita, itu perkataan bisa merubah tubuh kita loh, hingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Nanti kalau mau kenalan dengan Pak Jeff, silakan hubungi Facebooknya, lihat status Facebooknya. Itu yang rema yang beliau dapatkan tadi siang. Ya Pak Jeff ya. Karena kita taat pada Tuhan, maka kemudian kita memperoleh tubuh kebangkitan selama kita hidup di muka bumi ini. Dan itu didapat dari pernyataan Tuhan secara pribadi yang menguduskan kita, memandikan kita secara roh. Nah, Pak Jeff, bisa share tadi ayatnya di mana, Pak Jeff? Wah, ayo, di mana ayatnya ya? Filipi 3 ayat 21. Oke, bisa tolong bacakan, Pak? Filipi 3 ayat 21. Yep. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Wow, jadi hari ini ketika kita takluk kepada Tuhan Yesus, taat dengar Dia bicara, dengan cara kita takluk itu, kita bisa mendengar Dia bicara dan kita mengikuti perintahnya dengan taat. Yang terjadi adalah ada perubahan di dalam tubuh jasmani kita. Dan sekarang kita bisa mendapatkan khasiatnya. Tahu nggak sampai segimana? Sampai dengan kita beroleh tubuh pengangkatan nanti di akhir zaman. Itu endingnya.
Jadi kalau kita sekarang mendengar dia bicara, rema terus kita dapatkan setiap hari selain menguduskan kita. Selain memandikan kita dengan firman, hingga roh kita benar-benar penuh dengan roh Tuhan. Yang terjadi adanya satu perubahan mekanisme dalam tubuh kita. Firman yang merubah tubuh jasmania. Firman yang merubah daging. Hingga tubuh jasmania itu seperti Elia bisa terangkat ke surga. Wow, keren. Keren banget ini. Jadi temanya Pak Jeff nyambung sama apa yang saya bagikan sore hari ini. Padahal itu bukan saya rancang loh. Tuhan yang rancang demikian indah. Wow, keren ya. Ibu Mega tuh juga nulis kemarin kalau nggak salah, nulis apa tuh Bu Mega di Facebook. Dan ini juga sebetulnya selevel dengan apa yang kita bagikan sore hari ini. Apa ya Bu di Facebook? Pokoknya rema dari teman-teman kita sekarang, wah makin keren-keren loh, benar serius. Saya betul-betul menyimak apa yang saudara-saudari Bapak Ibu sekalian tulis di Facebook dan saya menyimak. Ternyata remanya begitu banyak dapat. Ya silakan Bu, apa dapatnya? Dan ceritakan, Ibu dapatnya di mana tuh ayat itu? Apa kesan-kesan Ibu dari ayat itu? Ibu itu audionya, mikrofonnya belum dinyalain. Ya. Belum dinyalain juga. Nah, boleh. Gini Pak, saya itu kalau pagi bersekutu dengan Tuhan, dapat rema langsung saya tulis. Langsung saya tulis, sampai kadang saya tuh nggak inget kayak gitu loh, tahu nggak? Nggak inget gitu. Loh kok aku suruh nulis ini, gitu. Saya kok suruh bagi ini, gitu loh. Nanti kalau ditanya, karena saya nggak catat kayak gitu, saya nggak pernah nyatet, nggak nyatet. Jadi apa namanya, kayak Roh Kudus yang mengalir bicara kayak gitu loh Pak. Oke, ya. Kalau gitu saya lihatnya di Facebook. Di Facebooknya Ibu. Apa ya? Saya cari dulu Ibu Megawati. Tapi kalau suruh jelasin saya bisa gitu. Gak apa-apa. Ini saling berbeda. Oke. Ini soalnya HP-nya tak pakai, HP-nya dipakai terus saya nggak bisa buka. Ya. Ini yang terakhir nih. Yesaya 66 ayat 22. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan dijadikan itu tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Nah, itu tuh. Ya, bagi. Ya. Nah, itu. Apa yang Ibu dapatkan dari ayat itu? Jadi gini Pak, kita itu sekarang itu sudah tidak ada waktu untuk main-main lagi sebagai anak-anak Allah. Betul. Tidak ada waktu lagi. Jadi kalau yang pada masih iseng-iseng, pada masih coba-coba, ya kan, pada masih ya pintu anugerah masih terbuka buat saya, umpamanya seperti itu. Ini saatnya kita itu harus berbalik ke jalan kebenaran dan hidup. Dan itu kita ibaratnya harus sekarang itu saya itu berapa hari itu dikasih gini Pak, Tuhan itu saat ini sedang nangis. Kenapa kamu kalau pas lagi minta apa sama aku ngerayunya pinter sekali, gitu loh Pak. Tapi setelah diberi, terus kamu nanti terus lupa sama aku, seperti itu gitu loh Pak. Lupa sama Tuhan, itu banyak sekali ya kan. Jadi saya itu terus gini, pokoknya saya punya iman ya kan bahwa saya sekarang adalah anak-anak Allah. Saya itu dari proses saat diproses ya akan dibawa ke padang belantara sampai apapun sudah saya alami, dan itu karena kasih Tuhan, kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan. Benar-benar mungkin sampai saya itu mengandalkan orang tua juga nggak boleh, mengandalkan pendeta juga nggak boleh, mengandalkan manusia siapapun tidak boleh. Jadi saya mencari Tuhan sendiri. Nah dari sini saya jadi bisa berkata bahwa Tuhan Yesus itu dahsyat, Tuhan Yesus itu luar biasa gitu Pak. Seperti itu, seperti halnya pada saat saya itu mengampuni orang yang bersalah kepada saya benar-benar minta ampun buat orang ini, tante-tante yang satu gereja juga, dia itu marah-marah dengan saya, ibu pendetanya bilang, Bu Mega nanti siap-siap, nanti
Bu Mega mau dinasehati katanya gitu. Puji Tuhan, saya itu pada saat saya di rumah sendiri saya berdoa, Tuhan ampuni dia Tuhan, dia sudah lama ikut Tuhan kok masih seperti itu karakternya. Apa Pak? Saya dapat bonus karunia bahasa roh. Lidah saya itu muter-muter saya sampai ini apa Tuhan? Saya nggak tahu itu dan itu adalah karunia bahasa roh. Jadi saya bilang kalau orang bisa mengampuni orang lain, orang bisa mengampuni manusia, percaya mau dapat bonus dan saya buktinya itu Pak. Jadi tidak boleh main-main lagi seperti hal ini. Nggak boleh main-main lagi soal pengampunan. Karena Tuhan Yesus saja sudah mengampuni. Coba kalau Tuhan Yesus nggak datang, tidak mengampuni kita, kita nggak tahu jadi apa Pak. Seperti itu. Nah, seperti firman yang tadi pagi itu memang pokoknya firman Tuhan janjinya ya dan amin. Kalau Tuhan, jadi saya tetap berpegang sama janji Tuhan. Berpegang ya kan. Mungkin keadaan sekarang susah, ya kan, keadaan corona apa, tapi puji Tuhan anak keturunan saya itu malah bisa membuka lapangan-lapangan pekerjaan buat teman-temannya. Wow. Itu Pak, malah saya bisa ngasih makan dengan orang-orang yang mungkin datang gitu, yang saya nggak pernah terbayang apa, malah sekarang jadi anak asuh saya. Nah itu Pak. Jadi saya bersyukur sekali sama Tuhan Yesus bahwa janjinya, jadi pokoknya firman ada di depan mata saya, firman itu saya masukkan dalam daging saya dan saya hidupkan dalam kehidupan saya itu Pak. Saya belajar dari Tuhan Yesus. Tepuk tangan Bu Mega. Aja. Nah, ini contoh bahwa setiap orang mesti mengalami hidupnya Tuhan secara pribadi. Baru setiap orang yang berjumpa pribadi dengan Tuhan diubahkan hatinya. Pengampunan sulit loh, terlepas dari hati kita. Hati kita cenderung ingin sebetulnya nyimpan kesalahan orang lain, luka mendalam gitu. Jadi biarin. Dan paling top-topnya kita mungkin hanya menuliskan status di Facebook, di Instagram, kekesalan kita. Ya apa iya? Tapi sekarang kita punya kedewasaan. Minta sama Tuhan untuk membuat hati lama yang mempunyai kerusakan trauma di masa lalu hingga sulit mengampuni itu dibongkar habis. Hingga kita bisa ngampunin. Nah tentu saja kita butuh yang namanya komunitas yang betul-betul tahu bahwa orang juga ngalamin yang sama dengan kita. Kita tuh bukan jadi orang yang paling menderita, orang yang pakai sakit hati, yang paling sakit hati di dunia ini. Dan paling terinjak-injak nasibnya di muka bumi ini. Enggak. Semua orang akan mengalami hal yang sama kalau ternyata mereka disakiti. Tapi adalah turning point yang luar biasa ketika bertemu dengan Tuhan. Sikap sakit hati yang menyimpan banyak kesakitan itu bisa diubahkan menjadi hati yang melimpah dengan pengampunan dan bahkan hati yang penuh dengan berkat. Berkat itu datang dari hati yang diubahkan. Berkat tidak datang dari penumpangan tangan. Tidak sama sekali. Tapi berkat datang dari hati yang diubahkan. Wow, pokoknya nanti saya akan bahas nanti di hari Minggu tentang hal itu. Nantikan ya, siapa itu Paulus? Wow, itu luar biasa. Saya betul-betul diberkati dalam persiapan untuk nanti hari Minggu ini. Nah, dalam Ibrani 13 ayat 20, nanti barangkali Olin mau siap-siap kesaksian. Atau mau dapat satu cerita dari Olin ya. Kiranya Allah damai sejahtera yang dengan darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba yaitu Yesus Tuhan kita. Memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya melalui Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, ini Allah adalah Allah damai sejahtera. Ia yang punya damai sejahtera. Jadi kalau kita menginginkan adanya kedamaian, bukan datangnya dari akun, dari dari rekening yang ya lumayan bisa 7 turunan gitu ya. Bukan datangnya dari itu. Atau bukan datangnya dari setiap hal yang Tuhan atau setiap yang Tuhan percayakan kepada kita lewat kekayaan. Bukan. Datangnya dari Allah ketika Ia bicara kepada kita. Ia mengadakan damai sejahtera dengan kita. Itu tandanya kita mengalami damai sejahtera dengan Allah. Ia berbicara berhadap-hadapan muka dengan kita.
Minimal kita punya hati yang dibicarakan oleh Allah lewat pengajaran-pengajarannya, nasihatnya, atau bahkan pendidikannya. Atau bahkan yang namanya pendidikan itu biasanya berupa hal-hal berupa ya pemberian nilai-nilai moral. Bisa juga, tapi ada lagi pendidikan yang lain, pendisiplinan namanya, yaitu kita hidup di dalam berbagai-bagai macam masalah. Itu pun anugerah Allah. Dengan catatan begini, sebelum kita mengalami masalah, terlebih dulu Allah memberikan kepada kita pengajaran agar kita bisa melaluinya dengan solusi berupa hikmat. Itu berupa pengujian demi pengujian. Mengapa? Bukan karena Allah iseng Bapak Ibu sekalian, tapi karena kita yang mesti tahu posisi kita hari ini ada di mana. Untuk kita dipercayakan hal-hal yang besar, kita perlu tahu apakah kita menjadi orang yang layak memperoleh tanggung jawab yang besar itu. Contoh misalnya, kita akan dipercayakan kepada kita dari kerajaan Allah berupa kekayaan, kehormatan, jabatan, atau bahkan promosi. Apakah kita bisa dipercaya? Makanya lewat pengujian, kita ternyata sadar kita masih perlu adanya pemberesan hati kita. Agar ketika kita dipercayakan kekayaan, kehormatan, promosi, apapun itu yang datangnya dari Tuhan, kita bisa mengelolanya dengan bijaksana. Pemberian demi pemberian yang datangnya dari Tuhan. Kalau kita lihat, mengapa talenta diberikan oleh Tuhan? Berbeda masing-masing kepada 3 orang. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5. Bukan karena Tuhan pilih kasih. Tapi masing-masing ketiga dari mereka itu menerima berdasarkan kesanggupan mereka. Mereka hanya sanggup 1, Tuhan berikan 1. Mereka hanya sanggup 2, Tuhan berikan 2. Mereka bisa sanggup 5, Tuhan berikan 5. Bapak Ibu sekalian, kalau engkau mau dipakai Tuhan luar biasa oleh Tuhan, hidupmu dipakai luar biasa, keluargamu dipakai luar biasa, pekerjaanmu luar biasa dipakai oleh Tuhan, maka biarkanlah engkau diperhatikan oleh Tuhan, bisa diberikan tanggung jawab yang besar. Bila engkau memiliki satu keleluasaan dalam hidupmu untuk mengelola dan kemudian engkau nggak terikat dengan apa yang ada di dunia ini, maka Tuhan akan berikan kepercayaan yang semakin besar. Itu Tuhan. Asalkan kita mampu mengelolanya dan mau mengelolanya, maka Allah mengerjakan di dalam diri kita. Lihat ini, Allah mengerjakan dalam diri kita. Artinya, Allah lah yang mengerjakan untuk kita berbuah lebat. Kembali kalau nanti kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat 1 dan 7 tadi, lihat ini. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Gitu ya. Nah, saya mau lihat dulu screen-nya. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Perkara berbuah itu karena kita tinggal di dalam pokok anggur, di dalam Tuhan. Hidup kita bersandar kepada hidupnya Tuhan. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicapakan ke dalam api lalu dibakar. Lihat ini ayat 7-nya luar biasa. Jikalau kamu tinggal dalam aku, satu syarat terpenuhi, dan syarat yang kedua dipenuhi juga, dan firmanku tinggal dalam kamu, kedua syarat itu terpenuhi Bapak Ibu sekalian. Ayat yang ini bilang, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mintalah apa saja. Artinya kita punya hatinya Tuhan, bukan hati yang lama yang bicara. Untuk keperluan berbuah lebat, Bapak Ibu sekalian, untuk keperluan berbuah lebat, saya katakan sekali lagi, dan Tuhan butuh properti, Tuhan butuh yang namanya tanah, Tuhan butuh yang namanya bangunan. Untuk keperluan berbuah lebat, Allah Bapa akan sediakan dan Allah Bapa akan mengerjakan hebat dalam diri. Berkali-kali saya bagikan ini di dalam pemberitaan online.
Ini bukan soal bagaimana apa namanya yang orang bilang tentang kemakmuran, bukan. Ini soal janji dan penyertaan Tuhan. Itu Alkitabiah sekali. Asal kita tinggal di dalam pokok anggur yang benar, kita tinggal dalam hidupnya Tuhan. Betul-betul hidupnya Tuhan memancar dalam hidup kita. Sampai dengan kita dengar remanya, kita dengar firman-Nya, dan kita nurutin apa yang dikatakan oleh Tuhan itu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan Tuhan akan melakukannya. Mengapa akan melakukannya? Karena Tuhan sendiri akan mengerjakannya dalam diri kita. Itu adalah hal yang masuk akal. Ia ingin bergerak. Ia ingin menyembuhkan banyak orang lewat hidup kita. Ia ingin membangkitkan semangat yang pudar yang dialami oleh orang-orang sekeliling kita lewat hidup kita. Ia ingin kita itu berdampak bagi banyak orang. Ia pakai hidup kita. Ia pakai tubuh kita. Ia ingin menyentuh setiap orang dengan firman-Nya. Bukan soal perdebatan lagi. Bukan. Tapi soal pemulihan, soal kesembuhan, soal gambar diri yang tepat, yang dari Tuhan. Wow. Nah, kita sekarang masuk ke dalam apa itu yang menghambat proses ini terjadi. Nah, yang menghambatnya adalah ukuran-ukuran manusia sendiri, yaitu norma. Kasih dari Allah menghendaki adanya kita tenggelam dalam cara pandang, cara pikir, dan cara bagaimana memperlakukan sesama kita manusia, itu kasih dari Allah. Tapi norma manusia menghalang-halangi itu. Norma manusia dan ukuran-ukuran manusia menghambat kasih itu memancar keluar dari tubuh kita, memancar keluar dari hati kita. Nah, kalau kita baca dalam Yohanes 8 ayat 15, itu salah satu ukuran manusia yang masih mungkin kita pakai. Bisa ditolong dibaca Pak Jeff, Yohanes 8 ayat 15, ini di monitor ayatnya. Yohanes 8 ayat 15, kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan kalaupun aku menghakimi, penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama Bapa yang mengutus aku. Nah, lihat ini, kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Nah, orang-orang yang menghakimi Yesus, mereka berpandangan bahwa Yesus itu manusia yang datang dari keluarga tukang kayu. Bahkan mereka mungkin menduga, ibunya hamil sebelum menikah. Dan ini mungkin perzinahan. Mungkin punya anggapan demikian, Bapak Ibu sekalian. Kita mesti memahami latar belakang mengapa banyak orang-orang mencibir Tuhan Yesus di masa-masa itu. Dan orang-orang menghakimi apa yang kelihatan menurut mereka, ukuran-ukuran mereka. Tapi dikatakan di sini, aku tidak menghakimi seorang pun. Kalau hari-hari ini kita sedang diajari benar oleh Tuhan Yesus, kita diarahkan, kita sedang dididik, didisiplinkan. Tuhan tidak menghakimi seorang pun. Masal itu kita sudah Tuhan betul-betul hapus. Yang sering kali membuat dusta, yang sering kali membuat kita mempunyai ingatan kepada masa lampau, itu berupa pikiran-pikiran yang melintas, berupa nostalgia mungkin, atau berupa trauma yang ditanamkan oleh si setan. Hingga kita punya ketakutan lagi. Dan kemudian ketika itu menjelma dalam pikiran-pikiran dalam hati kita, maka kita mulai punya ukuran-ukuran manusia lagi. Sedangkan Tuhan tidak menghakimi seorang pun. Dan kalaupun aku menghakimi, kata Tuhan, ya, penghakimanku itu benar. Mengapa ia menghakimi? Menghakimi di sini bisa dinyatakan sebagai memisahkan yang benar dan tidak benar. Yang baik dan yang jahat. Itu menghakimi. Jadi kalau Tuhan menegur pada hari-hari ini, kita sedang dipisahkan dari orang yang bisa ditegur dan orang yang nggak bisa ditegur. Orang yang bisa ditegur akan dipulihkan. Orang yang ditegur tapi nggak bisa ditegur, nggak bisa mendapatkan pertobatan adalah orang yang nggak bisa hidup di dalam Tuhan. Dan orang yang memilih mengikuti rancangannya sendiri. Memilih untuk hidup di luar Tuhan. Bukan karena
Tuhan menghakimi pada orang itu, bukan. Tapi karena Tuhan ketika menetapkan standar, orang itu maunya hadir dan hidup di luar Tuhan. Itu pilihan orang itu sendiri. Dan ketika orang itu memilih di luar, lihat ini, penghakimanku itu benar, adil Bapak Ibu sekalian, sebab aku tidak seorang diri. Tuhan tidak ngomong sendiri, tetapi aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Pribadi yang ada di belakang pertobatan, pribadi di belakang orang-orang yang taat kepada Tuhan Yesus, pribadi yang membuat kita menjadi orang Kristen adalah Bapak kita, yang kemudian bisa melihat kita, apakah kita betul-betul mengasihi Tuhan Yesus dan perkataannya. Dan ketika kita dibuktikan mampu mengasihi Tuhan Yesus dengan taat 100% kepada perkataannya itu, maka Bapa kemudian hadir sebagai pribadi yang memenuhkan roh kita dengan kepenuhannya. Hingga tercapai tujuan yang sudah sejak semula dijabarkan oleh Allah sebelum dunia dijadikan, bahwa kita dijadikan supaya tidak bercacat celah dan tidak berdosa. Karena kemudian kita memperoleh pribadi yang membuat kita mengalami kepenuhan Allah Bapa. Dan saat itulah Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengalami kepenuhan Allah Bapa, benar-benar kita akan mengalami namanya pengangkatan orang percaya ke surga. Bukankah betul ketika dikatakan syarat orang naik dalam pengangkatan itu adalah mati daging? Dan betul-betul yang membuat kita berubah, yang tadinya mempunyai tubuh yang fana, hingga serupa dengan tubuh Kristus yang mulia. Di belakang kasih itu, di belakang hidup yang berlimpah-limpah, yang hidup Yesus berikan kepada kita, adalah pribadi Bapa yang kemudian membuat kita penuh dengan rohnya. Nanti Bapak Ibu sekalian baca dalam Roma 8 ayat 11. Filipi 3 ayat 21 tadi yang Pak Jeff bacakan. Lalu kemudian dalam 1 Korintus 15 baca seluruh pasal. Bapak Ibu sekalian bisa mendapati, oh ternyata itu ya kuncinya. Dalam Yohanes 14, 21, 26. Dalam Yohanes 6 ayat 44, 45. Dinyatakan bahwa pribadi Bapa yang membuat kita betul-betul mengalami kepenuhan yang sungguh-sungguh. Kemudian kita bisa naik dalam pengangkatan orang percaya itu. 1 Korintus 1 ayat 26. Sebelum saya lebih jauh. Wah, saya mau ngobrol dulu dengan Pak Jeff nih. Pak Jeff bisa tolong kira-kira nanti Sabtu mau ngomongin apa sih Pak? Biar orang-orang ini penasaran Pak. Wah, sampai Pak Jeff itu sampai terkesan sekali loh gitu dengan apa yang kita sekarang adakan ini. Kok Bapak terkesan sekali gitu. Ini dia yang saya cari selama ini gitu Pak. Bisa kasih sedikit biar penasaran Iya. gitu. Jangan terlalu banyak Pak, sedikit aja biar penasaran Pak. Ya, jadi saya tuh memang masih banyak belajar ya, masih banyak belajar, masih perlu tuntunan. Makanya saya menyimak dari dulu itu, ini kira-kira apa sih yang membuat kita tuh, kenapa kita masuk gereja, kita aktivitas ibadah dan sebagainya. Tapi kita kok masih bisa marah-marah ke keluarga, istri, orang lain, bahkan tetangga atau siapapun. Padahal kita tuh rajin ibadah, kita adakan penyembahan, pokoknya. Tapi pertanyaan saya, kenapa kok setelah selesai ibadah, bahkan pulang gereja, bisa ribut sama istri, kadang kebun binatang itu dia keluar, sampai kadang-kadang saya tuh putus asa, sampai saya kadang pikir, mending gak usah ke gereja lah, ngapain juga. Percuma kalau kita cuma ibadah dan segala macam ritual apapun penyembahan yang kita lakukan, tapi pelaksanaan ada cacat-cacatnya gitu loh. Itu yang membuat saya penasaran, apa ya yang membuat kita kayak begitu. Nah, ketika saya mengikuti terus pengajaran ini, saya sampai ke titik ini, penanggalan kedagingan ini. Karena tanpa ini sekalipun kita berurapan, sekalipun kita spektakuler, waduh,
Saya rasa percuma kalau kita nggak punya nggak penanggalan kedagingan ini. Nah, ini Wah, membuat saya sangat bergembira, saya sangat sukacita. Saya ketemu titik ini, penanggalan kedagingan ini. Ini yang paling utama. Ini yang paling utama. wow. Keren loh kesaksiannya Mungkin kalau itu saja dulu. kalau secara Biar utuh ya. penasaran kan? Saya jadi penasaran, Pak. Saya betul-betul loh. Tadi kan saya udah bilang ya waktu di close group kemarin, yuk yang mau one on one sama saya silahkan. Jadi ada yang mau ngobrol gitu secara pribadi, yang mau konseling atau pengen doa bersama, yuk silahkan telepon saya. Saya kasih nomor telepon saya secara publik di grup. Jadi mulai banyak telepon-telepon tuh WA yang masuk dan diantaranya Pak Jeff. Dan Pak Jeff ngobrol loh, lama loh. Ada 1 jam ya Pak ya, 1 jam lebih, 1 jam ya. Dan beliau ceritakan banyak banget. Membuat saya, wow, itu Tuhan loh yang kerja. Betul. Kalau yang bisa ngobain hati itu Tuhan, bukan orang. Dan kalau orang bertemu dengan Tuhan, hati yang diubahkan. Dan orang-orang bisa merasakan dampak dari perubahan itu. Itu yang paling penting. So, Pak Jeff, terima kasih kesaksiannya. Saya tunggu nanti hari Sabtu ya. Dan kami tunggu hari Sabtu. Pasti keren banget nih. Wow. Tepuk tangan buat Pak Jeff. Ya, jadi ada juga tuh tadi dari Pak Jeff dan sudah ngantri loh. Dan di antaranya juga yang mau kesaksian itu Ibu Made. Oh, ini deh. Ibu Made kita mau kesaksian juga. Bahkan tadi sampai saya mau online, beliau nangis. Nangisnya kenapa? Terharu oleh jamahan Roh Kudus. Wow, makin penasaran kan? Nah, makanya bagi Bapak Ibu sekalian yang mau ikut close group FFG, setiap Rabu dan Sabtu jam 15.00, bahkan sampai 4 jam loh. Kita sampai 4 jam. Itu rekor besar, 4 jam plus penyembahan ya. 4 jam. Wah, itu luar biasa. Saya sampai terkagum-kagum akan pekerjaan Tuhan. Sampai hari ini Tuhan bawa kita sampai dengan kok jadi makin dalam gitu ya bawahnya ya, luar biasa loh. Saya sangat terberkati sekali. Ya, habis ini nanti Olin yang cerita. Ya, 1 Korintus 1:26 nanti saya akan tampilin lagi di monitor. Ibu Mega tolong baca bisa ya. 1 Korintus 1:26. Ya. 1 Korintus 1 ayat 26. Ya. Ingat saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang pandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang tidak berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Ini dalam loh. Ayat ini dalam. Saya betul-betul ketemu ayat ini sebetulnya membuat saya wow, ini perlu adanya permukaan demi permukaan oleh Roh Kudus sehingga kita mempunyai lapisan luar berupa kesombongan, ikatan dengan dunia betul-betul dihancurkan oleh Roh Kudus agar keluar Roh Allah yang di dalam diri kita. Selaput demi selubung yang menyelubungi Roh Allah dalam diri kita ini akan dikupas habis oleh Roh Kudus. Dan diantaranya soal yang ini, kesombongan, keangkuhan, dan posisi boasting di depan Allah. Boasting itu apa? Memegahkan diri. Lihat ini, menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang.
Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Mengapa dia bilang begitu, Paulus ini? Ia bilang soal bagaimana Tuhan memilih daripada memilih orang-orang yang pintar baca Alkitab, mungkin ya, baca kitab-kitab Taurat, Tuhan pilih orang-orang yang menjala ikan. Tuhan pilih para nelayan-nelayan Galilea. Bayangkan itu. Apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Makanya ketika banyak orang melihat murid-murid Yesus menyembuhkan orang sakit, membaptis orang, mereka jadi iri. Mengapa? Karena mereka yang harusnya dilihat oleh orang, bukan nelayan-nelayan Galilea itu. Bukankah orang-orang lebih menghormati orang-orang yang berpangkat, berposisi seperti orang-orang Yahudi pada masa itu? Orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, bahkan para imam-imam. Tapi mengapa orang-orang pada masa itu lebih memilih Yesus dan murid-muridnya? Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Yang berarti apa? Yang berarti apa yang kita pikir? Apa yang berarti itu? Yang kita pikir, oh ini pekerjaannya luar biasa. Ini pelayanannya luar biasa. Ini sangat berarti bagi orang-orang di sekitarnya. Oke, mungkin kita bisa berdampak. Mungkin kita mempunyai arti bagi orang-orang sekeliling kita. Tapi jangan sampai kemudian kita mempunyai sikap boasting. Ini pelayanan saya. Ini masukin saya ke YouTube. Ini saya masukin ke siaran-siaran. Tuh banyak orang bertobat karena doa saya. Tuh banyak orang bertobat karena apa yang saya lakukan, bagi pelayanan-pelayanan bagi mereka semua. Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya pikiran dan punya ukuran-ukuran begitu, apa yang kemudian terjadi? Allah memilih yang tidak berarti untuk meniadakan apa yang berarti. Apa yang dihargai manusia, Allah itu tidak suka ternyata. Yuk kita buka ayatnya. Ayat ini juga menjadi rema bagi saya persis hari ini. Dalam Lukas 16 ayat 15. Saya minta saat ini Olin yang bacakan. Wow, keren. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Wow. Apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Wow. Perhatikan itu baik-baik. Dikagumi manusia. Atau dalam bahasa Inggrisnya lihat. What for that which is highly esteemed among men is abomination in the sight of God. Apa yang dihargai, dihormati tinggi oleh manusia adalah ini nih, abomination itu apa? Kejijikan di hadapan Allah. Jadi kalau kita mempunyai kekaguman berdasarkan ukuran manusia, buat Allah itu nggak ada apa-apanya. Hari-hari ini kita betul-betul kalau udah berbuah lebat, tadi kata Tuhan apa? Dibersihin. Kalau tampaknya udah banyak banget orang bertobat karena kita, kata Tuhan apa? Dibersihin. Kalau kita udah rasakan ada kuasa yang mengalir dalam hadirat Tuhan yang ada di dalam tubuh saya, kata Tuhan apa? Bukan, ya bagus gitu ya. Enggak, kata Tuhan apa? Bersihin. Supaya apa? Lebih banyak berbuah. Dan Tuhan bersihin apanya? Kedagingannya. Kok masih ada Pak? Bukankah ketika datang orang kepada saya, sembuh orangnya Pak? Bukankah itu menyatakan daging tidak ada sama sekali? Kata siapa? Kalau daging itu masih beroperasi, bukan satu arti bahwa kalau dagingnya sama sekali misalnya udah habis, maka
semua jadi penuh dengan roh Allah, apapun yang dikerjakan itu tanpa daging. Enggak lah, pasti ada daging yang masih ada, yang masih tersisa. Di antaranya respon bagaimana kalau orang bilang sama kita, wah kamu hamba Tuhan berurapan, kamu hamba Tuhan yang luar biasa, khotbahmu membangkitkan banyak orang. Wah kita punya perasaan pride. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan katakan apa? Dibersihin agar lebih banyak berbuah. Jadi jangan kapok untuk dididik sama Tuhan. Jangan kapok untuk menerima pendidikan terus-menerus dari Tuhan. Malah kita sebetulnya sedang didisiplinkan. Hari-hari ini Tuhan sedang melakukan penampian kepada hamba-hambanya tanpa terkecuali. Termasuk kita. Jadi kita sekarang mungkin ada di lab yang terakhir. Dan mungkin kita sedang tertinggal dari hamba-hamba Tuhan yang lain yang lebih senior, yang lebih banyak berbuah. Tidak apa-apa. Tapi jangan takut di lab terakhir itu yang terdahulu menjadi yang terakhir. Yang terakhir menjadi yang terdahulu, kata Tuhan. Mengapa? Karena sebetulnya yang terjadi adalah bagaimana kedagingan kita semakin habis dan kita akhirnya di lab terakhir itu, di lintasan terakhir itu, kita tetap mempertahankan minyak sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali dan pelita kita tetap menyala. Kita tetap berwaspada, kita tetap berdisiplin. Seperti kata Bu Mega tadi, tidak ada lagi main-main hari-hari ini. Kata Bu Esther di Facebooknya Bu Esther Utomo ya nulis, pertahankan minyak tapi dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bahkan Pak Jeff cerita, nanti deh Pak Jeff buat nanti Sabtu aja. Tadi saya dapat pernyataan yang luar biasa. Saya gini Pak, tapi saya baru nanya sekarang, ternyata ada karunia yang lebih tinggi dari itu. Wah, saya pikir Pak, karunia bernubuat saya nggak dapat. Karunia apapun saya nggak dapat. Saya pikir salah saya apa? Nggak salah apa-apa. Tapi ketika kemarin kita FFG, hari Rabu kemarin, ternyata Tuhan tunjukkan jalan yang lebih utama lagi. Kata Paulus, kamu ngejar karunia bernubuat. Bagus. Kamu ngejar karunia apapun itu luar biasa. Tapi kejar semuanya itu ya. Tapi kalau udah kejar semuanya itu, nih aku kasih tahu ada yang lebih tinggi dari itu semua. Nah, ketika dibilangin begitu sama Tuhan lewat FFG itu, lewat acara itu, Pak Jeff langsung melonjak. Ini dia yang saya cari. Ya. Makanya penasaran kan? Nah, Sabtu datang. Ya, tapi yang belum gabung di FFG, di grup gabung dulu biar bisa tahu kesaksiannya Pak Jeff seperti apa. Dan pasti dibangun deh oleh kesaksian Pak Jeff. Jadi hari ini bagi Bapak Ibu sekalian yang bingung sampai dengan hari ini, Pak, saya belum bisa berbahasa roh, Pak. Saya belum bisa bernubuat, Pak. Ya, it's okay, nggak apa-apa. Yang paling penting, engkau punya kasih dari Allah. Itu kunci segala-galanya. Itu spoiler yang dari saya. Asal engkau punya kasih kepada Allah, Allah sanggup memberikan segala macam karunia yang jauh lebih besar dari itu. Wah, ini keren banget. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Nanti Sabtu ya, sabar-sabarin. Tetap di agenda Bapak Ibu sekalian di hari Sabtu jangan kemana-mana. Malam Minggu batalin. Malam Minggu janjian dengan siapa batalin. Stay tune dalam pemberian online close group FFG, The Fellowship of Family of God, jam 15.00 WIB. Wow, keren. Penasaran kan? Kayak penasaran loh. Oke, Olin mau bagiin kesaksian? Mana Olin? Oh iya. Belum Olin ada. Belum ada. Oke. Apa? Nanti Sabtu kesaksian dong ya. Iya. Oke. Kembali ke laptop. Roma 14 ayat 4. Siapakah engkau sehingga engkau menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh. Itu urusan tuannya sendiri.
Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Hari-hari ini, kalau kita menuding hamba Tuhan itu begini, hamba Tuhan itu begitu, ini pengajarannya begini, ini pengajarannya begitu. Oh, lihat ini. Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu urusan Tuhan. Jadi sekarang mulai bangun diri kita sendiri, sampai betul-betul kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan ciri bahwa kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan adalah kita mempunyai hati dan karakter yang diubah. Tapi kalau karakter hati kita masih yang itu-itu aja, atau pewahyuan yang kita punya masih yang itu-itu aja, itu tandanya kita belum berjumpa pribadi dengan Tuhan. Mungkin kita bisa berjumpa pribadi dengan Google Search. mencari di Google Search semua rahasia-rahasia barangkali. Tapi hari ini Bapak Ibu sekalian, betul-betul kata Bu Mega tadi, anugerah Allah terbuka lebar-lebar. Sampai Paulus pun ngomong begitu dalam satu surat. Agar aku ini menjadi contoh bagi orang-orang di luar sana yang mereka pikir mereka nggak bisa diampuni, mereka dosanya sangat besar. Wah, nggak mungkin ada pertobatan deh. Aku ini penganiaya jemaat loh. Aku ini pembunuh loh. Aku ini orang yang kasar, orang yang bengis, orang yang kejam loh. Tapi kasih Tuhan melawat saya, kata Paulus. Bahkan aku ini adalah orang yang paling hina di antara para rasul-rasul. Dia menempatkan diri di deretan yang paling akhir dari yang ngantri untuk menerima upah dari Tuhan. Itu Paulus. Dia mungkin yang merasa yang paling akhir. Biarkanlah kita seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Kita yang paling akhir. Mengapa? Silakan dahulukan yang lebih dulu membutuhkan yang namanya puji-pujian, kemuliaan, hormat. Silakan. Tapi Bapak Ibu sekalian, di menjelang finish, yang kita tetap pertahankan api dari Tuhan dan minyaknya tetap menyala, dua-duanya penuh dengan roh. Artinya sampai dengan akhir Tuhan tahu siapa yang menjaga minyak tetap penuh dan siapa yang membiarkan pelita tetap menyala. Tuhan tahu. Dan yang paling penting pada saat kita tertidur pun Tuhan akan bangunkan. Mempelai datang, sambutlah dia. Bapak Ibu sekalian, itu mengindikasikan ketika pun kita tidur pun jangan takut karena kita tetap dibangunkan oleh malaikat Tuhan atau oleh Tuhan sendiri. Maka dikatakan pelita tetap menyala dan cadangan minyak pun tetap penuh. Entah kita tidur, entah kita berdiri, entah kita bekerja, yang paling penting kita tetap penuh dengan roh, penuh dengan pernyataan-pernyataan, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan lawatan Tuhan, dan mulut kita tetap memuji-puji nama Tuhan. Yang paling penting itu. Pikiran kita tetap terfokus kepada Tuhan. Hingga tidak pernah ada pikiran-pikiran apapun untuk pikiran keinginan berbuat dosa sekalipun tidak pernah terpikir. Itulah cinta akan Tuhan. Itulah cinta yang mula-mula. Hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, pilihan itu ada di tangan kita. Mau pilih yang mana? Nah, kita berdoa. Menjelang di akhir-akhir finish ini. Ini lap terakhir. Mari kita betul-betul tetap penuh dengan roh. Kalaupun hari-hari ini kita rasanya kita tetap memiliki kosongan dan masih merasa saya belum penuh dengan roh, Pak. Ayo kejar. Kejarlah pernyataan Tuhan yang tersedia bagi kita setiap saat. Dapatkan pernyataan Tuhan. Dapatkan sapaannya. Apa yang membuat kita menjadi orang yang bergembira ketika Tuhan bicara? Apa katanya? Hai hambaku yang setia, inilah kerajaan yang telah kusiapkan bagimu. Hai hambaku yang setia dan taat. Tuhan ngomong. Bukan ngomongin soal apapun, wah kamu hebat, khotbahmu hebat. Enggak. Hai hamba setia yang taat, hambaku yang setia. Kalau kita datang di hadirat Tuhan, bukan apa yang kita akan ungkapkan yang paling penting.
Tapi apa yang Tuhan ucapkan kepada kita, itu yang paling penting. Hai hambaku yang setia. Itu yang paling penting. Bukan kerinduan kita saja yang paling penting, tapi yang paling penting apa kata Tuhan kepada kita. Perkataan Tuhan kepada kita itulah yang menentukan kita akan masuk ke dalam perjamuan kawin atau tidak. Tuhan, Tuhan, bukankah aku berbuat demi namamu? Aku tidak mengenal engkau. Nyala daripadaku, hai pembuat kejahatan. Tuhan tidak kenal, bahkan kepada hambanya sekalipun. Meskipun banyak sekali lakukan mujizat-mujizat, tapi Tuhan ternyata nggak kenal sama mereka. Itu yang penting perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan yang sama pada hari ini ketika dia bicara sama kita, yuk kita dengerin. Kita mulai hidupkan dan kita mulai praktekkan. Nanti akan ada masanya Tuhan bilang, hai hambaku yang setia. Nah, itu yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Yang paling penting, dapatkanlah pernyataan-pernyataan Tuhan setiap hari. Roma 14 ayat 10. Tetapi engkau mengapa engkau menghakimi saudara seimanmu? Atau mengapa engkau menghina saudara seimanmu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Apa yang Tuhan nyatakan di ayat ini? Bahwa setiap anak-anak Allah dan hamba-hamba Tuhan, kita anak Allah dan juga hamba Tuhan ya, kita akan menghadapi tahta pengadilan Allah. Setiap apapun yang kita ucapkan, bahkan dalam hati sekalipun, Tuhan akan mengujinya di dalam api. Bahkan pekerjaan-pekerjaannya, semua akan dipertanggungjawabkan di masa itu. Di pengadilan hamba-hamba. Bukan penghakiman. Penghakiman ada ketika langit dan bumi lama ini akan dibakar oleh api. Kemudian orang-orang mati akan di depan tata putih dihakimi. Itu penghakiman. Tapi kalau pengadilan, persis ketika kita naik ke sorga, kemudian kita masuk ke dalam tempat perjamuan, kita pun akan mengalami pengadilan hamba-hamba. Setiap pekerjaan-pekerjaan yang kita kemudian kerjakan pada masa-masa ini, entahkah dibangun dari rumput, entahkah dibangun dari emas, dari perak, sekali kelak pekerjaan kita akan nyata. Apakah benar teruji oleh api? Keluar seperti emas, tanpa cacat. Bapak dan Ibu sekalian, yang paling penting sekali lagi, apa kata Tuhan kepada kita hari-hari ini? Lakukan itu. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sedang siapkan bagi kita. Maka di akhir kesempatan hari ini, Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini semakin kita beroleh anugerah, semakin besar kesempatan kita memperoleh kapasitas dan bejana yang semakin lebar, semakin panjang, semakin dalam. Apa yang sedang Allah siapkan dalam diri kita? Bejana yang mulia untuk kemudian kita dipakainya masuk ke dalam wilayah-wilayah gelap. Wilayah-wilayah yang gak kejangkau oleh orang-orang yang gak memahami kasih Allah. Wilayah-wilayah yang selama ini gak tersentuh oleh orang-orang yang segan. Mengapa? Tuhan Yesus mau datang kepada orang berdosa, kepada para pelacur, kepada orang pemungut cukai, kepada orang yang lumpuh, orang yang buta, orang yang gak punya penglihatan, orang yang tuli, orang yang kerasukan. Mereka-mereka itulah mereka-mereka yang ditolak oleh Allah selama itu. Ingat di kejadian di kitab Imamat, orang-orang yang demikian tidak boleh mendekat di hadapan Allah. Tapi ketika Yesus datang bagi mereka, mereka seperti mempunyai harapan. Mereka diterima oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, di hari-hari ini semua terbuka bagi orang-orang manapun yang diundang datang di perjamuan. 3 jenis orang. Yang pertama, orang yang baru kawin, orang yang baru punya ladang, dan orang yang punya beberapa pasang lembu. Tapi undangan dari Tuhan ini mereka tolak. Mereka baru punya yang begitu, mereka terikat dengan dunia. Maka Tuhan bilang, tempatku harus penuh. Undang di persimpangan, datang di persimpangan, orang jahat, orang yang cacat, orang yang berkekurangan.
Undang mereka ke sorga. Undang mereka ke perjamuan. Tempat itu harus penuh. Semua udah siap. Tinggal pestanya saja. Tapi yang diundang gak mau datang. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini undangan terbuka bagi Bapak Ibu sekalian. Entah dalam kondisi apapun Bapak Ibu sekalian, di tingkat kerohanian apapun itu, saya nggak peduli Bapak Ibu sekalian. Yang paling penting, sudahkah Anda siap datang di perjamuan kawin anak domba? Semua sudah disiapkan. Kita tinggal merespon. Tuhan, saya mau dikhususkan untuk datang di perjamuan kawin itu dengan segala cara, dengan segala kasih-Mu. Saya mau merespon. Hari-hari ini, bila rasanya kita sudah sangat rohani untuk kita bisa pede, kapan kedatangan Tuhan yang kedua kali? Saya siap, tapi saya mau kasih tahu. Di kitab Daniel, bahkan hari itu, siapa yang ingin datangi hari Tuhan? Itu hari yang mencegah. Itu hari yang sangat betul-betul orang-orang hindari sebetulnya. Celakalah kalau pada hari Tuhan datang pada hari Sabat. Celakalah bagi orang-orang yang menyusui. Bapak Ibu sekalian paham perkataan ini? Karena kita mungkin terbatas kepada ritual-ritual agama kita. Kita mungkin terbatas pada kehidupan yang kita rutinitas lakukan setiap hari, dan mungkin kita kemudian luput dari pengangkatan itu. Jangan sampai kesibukan rutinitas itu menjerat kita hingga kita tidak sampai di pengangkatan. Barangkali kita sibuk pelayanan. Barangkali kita sibuk berbuat kebaikan, tapi enggak lolos dalam pengangkatan. Itu bisa terjadi Bapak Ibu sekalian. Jadi hari ini, siapa yang mau merespon panggilan itu? Terbuka bagi Bapak Ibu sekalian. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya, Tuhan, kami melihat bahwa setiap apapun yang telah disiapkan, semuanya sudah siap. Dan Kau panggil kami dari kegelapan untuk kami masuk ke dalam terang, dan kami diubahkan semakin serupa dengan Kau. Tuhan, kami mengucap syukur. Dan pada hari ini ada panggilan yang tertuju kepada kami mau respon. Tuhan, kami mau respon. Buat kami bijaksana dan kami mengalami hadirat. Kami ngalamin kasih-Mu. Tuhan, buat kami ngalamin dan masuk kepada perjamuan kawin itu. Dan kami kedapatan berpakaian baju pesta. Kekudusan-Mu melingkupi kami. Tuhan, ajarkan kami untuk kami tidak lalai, tidak gegabah, tidak jatuh. Tapi kami mempunyai hati yang bijaksana, berwaspada. Pelita kami tetap menyala dan minyak kami tetap penuh. Kami penuh dengan Roh Kudus dan kami tetap menyala-nyala menantikan Kau datang yang kedua kali. Bapa Surgawi, kami sekarang menghampiri tahta-Mu di ruang Maha Kudus. Engkau sampaikan special revelation bagi kami, satu persatu anak-anak-Mu yang datang mendekat kepadamu. Bagi kami hidup-Mu Bapa, hingga kami betul-betul overjoy akan pernyataan-Mu, overjoy. Sukacita yang melimpah, bahwa kami sekarang dianugerahi keselamatan. Kami mau kerjakan keselamatan itu, sampai pada akhirnya kami didapati tak bercacat, tak bercela. Kami percaya itu, karena kami telah diberikan juga oleh Roh Kudus. Dan mari Roh Kudus, kami persilakan Kau jaga hati kami, jaga keberadaan kami seluruhnya. Jiwa kami, hidup kami, nyawa kami, Engkau yang kelola. Kami biarkan Engkau tetap penuh, memberikan pada kami pernyataan-Mu, nasihat-Mu, didikan-Mu. Dan ketika kami terima itu, kami membuat Kau sukacita Roh Kudus. Kau membuat kami punya pengharapan yang jelas. Kami berlari jelas kepada arah yang jelas. Dan kami dengan jelas bertanding dalam pertandingan iman yang jelas. Kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami hikmat untuk kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Roh Kudus. Siapapun saja yang malam hari ini belum rasanya mendengar suara-Mu, padahal mereka sudah mendengar suara-Mu. Mari Roh Kudus,
Engkau sapa, Engkau pulihkan hati mereka, ketakutan mereka, trauma mereka, Kau sembuhkan. Buat mereka ngalamin pribadimu, buat mereka ngalamin suaramu, pendidikanmu, nasihatmu, dan pengajaranmu. Kami bersukacita dan kami bersyukur akan pertolonganmu ini. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian diberkati oleh acara ini. Wow, dan kami bersyukur ditemani oleh Ibu Mega, Pak Jeff, dan Olin. Salam hangat buat Bapak Ibu serta saudari sekalian. Terima kasih sudah bergabung dengan saya dan membantu saya untuk membacakan firman. Dan berkat khusus bagi Ibu Mega dan Pak Jeff serta Olin, berkat yang berlipat kali ganda, waktu-waktu yang berharga semakin indah, semakin membuat Bapak dan Ibu sekalian terang, penuh dengan kemuliaan, limpah berkat, sukacita yang tak terkira datang kepada Ibu, Bapak, serta saudari sekalian, penuh dengan berkat, penuh dengan kelimpahan sukacita dan pengharapan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Amin. Sampai jumpa esok jam yang sama Bapak Ibu serta saudariku sekalian. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Pak Jeff, Bu Mega, Olin. Sama-sama Pak Doni. Sama-sama. Terima Sama-sama. kasih.